sekalian, selamat pagi, salam Paskah bagi kita, atau tepatnya Prapaskah. Berjumpa lagi dalam program Renungan Pagi edisi 11 Maret 2021. Seperti biasa kita akan merenungkan bagian firman Tuhan di pagi hari ini, yang saya dasarkan pada kitab Markus pasal 15 ayat 15. Kisah tentang peristiwa Prapaskah atau menjelang Paskah. Bagian firman Tuhan ini saya akan bacakan bunyinya sebagai berikut. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kita tahu bahwa sebelum Yesus sampai di Golgota untuk disalibkan, terlebih dahulu ia menjalani serangkaian peristiwa yang merupakan proses untuk sampai kepada penyalibannya. Berawal dari Taman Getsemani ketika Yesus selesai berdoa pada malam hari bersama dengan beberapa muridnya. Ketika para serdadu Romawi datang untuk menjemput dan menangkap Yesus. Di sana salah seorang murid Yesus sendiri, yaitu Yudas, memegang peranan yang sangat penting untuk menunjukkan tempat dan diri Yesus kepada para serdadu yang akan menangkapnya. Dan dari situlah ia dibawa atau Yesus dibawa oleh serdadu itu ke imam besar, yaitu Kayafas waktu itu. Di sanalah para tua-tua dan imam-imam kepala orang Yahudi sedang berkumpul menantikan Yesus. Dalam pengadilan yang pertama itu, pengadilan agama orang Yahudi, Kayafas atau imam besar berkeyakinan atau memberikan rekomendasi bahwa Yesus ini terbukti bersalah, yaitu menghujat Allah, sehingga layak untuk dihukum mati. Sehingga dengan rekomendasi itulah Yesus dibawa ke pengadilan selanjutnya, yaitu kepada wali negeri, yaitu Pilatus. Tetapi berbeda dengan Kayafas, Pilatus tidak mendapatkan satupun bukti bahwa Yesus bersalah seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi terhadap dirinya. Pilatus yakin bahwa Yesus ini tidak bersalah dan ia tidak pantas atau tidak patut dihukum mati seperti tuntutan mereka. Nah, untuk meneguhkan keyakinannya dan juga karena didapati bahwa Yesus ini berasal dari Galilea, maka Pilatus mengirimnya kepada Raja Herodes yang ada di Yudea. Sama halnya dengan Pilatus, bahwa Herodes juga tidak mendapati sesuatu kesalahan yang membuat Yesus patut untuk dihukum mati. Sehingga karena kurang yakin terhadap tuduhan itu, dan juga karena menurutnya Pilatuslah yang berhak untuk memutuskan perkara hukum, termasuk bagi orang Yahudi dan secara khusus bagi Yesus waktu itu. Itu sebabnya Herodes kembali mengirim Yesus kepada Pilatus. Dan di Pilatuslah pada kesempatan kedua, akhirnya walaupun Pilatus tetap pada keyakinannya bahwa sebenarnya Yesus tidak bersalah dan tidak ada bukti seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi, tetapi justru di tangannya lah akhirnya Yesus dijatuhi hukuman mati. Dalam pembacaan kita tadi, ayat 15 dikatakan bahwa demi memuaskan hati orang banyak, Pilatus membebaskan Barabas, seorang pemberontak, seorang pembunuh yang saat itu ditahan
dan kemudian menyesah Yesus, bahkan menyerahkannya untuk disalibkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari peristiwa-peristiwa ini ada banyak tokoh, ada banyak pihak yang punya peranan yang sangat penting. Muncul pertanyaan, kalau Yesus seperti hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Herodes dan Pilatus dinyatakan dengan yakin bahwa tidak bersalah dan tidak patut untuk dihukum mati, tetapi pada akhirnya dihukum mati melalui salib, siapakah yang paling bertanggung jawab atas hal ini? Mungkin ada di antara kita yang berkata, yang paling bertanggung jawab ialah Yudas Iskariot. Dialah yang menunjukkan di mana Yesus berada dan memperkenalkan Yesus melalui ciuman mautnya kepada para serdadu. Atau mungkin ada yang berkata bahwa orang banyaklah yang bertanggung jawab, orang Yahudi. Baik itu tua-tua bangsa Yahudi, ahli-ahli Taurat, Farisi. Karena mereka lah yang memprovokasi rakyat dan memberikan tuntutan atau tuduhan yang tidak benar. Yang pada akhirnya betul Yesus dihukum mati. Bisa juga ada yang berkata bahwa yang paling bertanggung jawab ialah Imam Besar Kayafas. Secara agama, dalam pemeriksaannya, ia memberikan rekomendasi bahwa Yesus ini pantas untuk dihukum mati. Ataukah Herodes, raja untuk orang Yahudi waktu itu, yang walaupun ia punya kuasa sebagai seorang raja, tetapi ia tidak berani untuk kemudian menenangkan atau menghardik rakyatnya yang saat itu memberikan tuduhan yang tidak benar atau provokasi kepada proses persidangan yang dilakukan bagi Yesus. Atau Pilatus, karena kenyataannya bahwa Pilatus ini 2 kali memeriksa Yesus dengan hasil yang sama, bahwa Yesus ini tidak bersalah sama sekali. Bahkan ia sempat cuci tangan dengan mengatakan itu adalah tanda bahwa dia tidak bersalah. Tetapi ia pun tidak konsisten. Ia tidak punya keberanian untuk memutuskan hal yang benar terhadap hal itu walaupun ia yakin. Tetapi ia memutuskan hal yang salah dan berbeda dari keyakinannya. Di tangannya lah Yesus dihukum mati. Atau mungkin ada yang berkata bahwa Bapa di sorga lah yang bertanggung jawab penuh atas kematian yang tak layak, vonis yang salah bagi Yesus sehingga ia dihukum mati di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi saya semua itu hanyalah spekulasi saja. Karena di balik dari kisah proses sampai kepada penyaliban Yesus di atas kayu salib, terdapat fakta yang tidak terungkap secara umum kepada semua orang di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan, baik dalam perjanjian lama yang bersifat nubuatan terhadap hal itu, maupun di dalam perjanjian baru yang adalah penggenapan dari apa yang terjadi terhadap diri Yesus, maka kita meyakini bahwa sebelum proses
sebelum tokoh-tokoh itu muncul melakukan perannya masing-masing, jauh sebelumnya telah disampaikan oleh Nabi melalui berita atau melalui pesannya kepada umat Tuhan. Di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 4 tertulis begini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dengan jelas Nabi Yesaya, seorang nabi besar, mengatakan dalam nubuatnya bahwa sesungguhnya Yesus mati di atas kayu salib. Ia mengalami proses yang menyakitkan dan menghinakan dirinya sampai kepada mati terkutuk di atas kayu salib. Sesungguhnya penyakit kitalah, dosa kitalah, hukuman kitalah yang ditanggungnya. Siapakah kata kita di sini? Ialah semua manusia. Tetapi yang beruntung mengalami pembebasan melalui karya salib ialah mereka yang menerima Yesus dalam pengorbanan itu. Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Penekanannya di sini, poinnya di sini ialah Yesus adalah wujud kasih Allah. Kematian Yesus adalah perwujudan dari kasih Allah. Karena kita, lagi-lagi karena kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu lagi dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Sekali lagi karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dengan memperhatikan firman Tuhan dan beberapa ayat yang lain yang saya tidak sempat baca, maka Bapak Ibu adalah tidak bijaksana ketika kita melempar tanggung jawab dan kesalahan sepenuhnya meletakkannya pada tindakan Yudas, pada Pilatus, pada imam besar Kayafas, Herodes, ahli-ahli Taurat, orang banyak, apalagi mau mempersalahkan Tuhan. Siapa suruh mengutus anaknya menjadi korban? Semuanya itu hanyalah menggenapi nubuatan, rencana kekekalan Allah sebelum peristiwa itu terjadi. Tetapi dari sekian ayat yang kita telah baca tadi, yang paling bertanggung jawab ialah saya dan Bapak Ibu sebagai orang berdosa. Siapa suruh kita menjadi orang berdosa karena pilihan kita? Dan orang berdosalah yang bertanggung jawab penuh. Karena sekali lagi Yesus mati di atas kayu salib. Karena kita, karena dosa kita, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bagaimana rasa tanggung jawab kita terhadap peristiwa kematian Yesus yang terhina, peristiwa penyaliban yang berbeda dari hal yang sebenarnya dialami oleh Yesus, bahwa sebenarnya ia bukan manusia yang berdosa yang layak untuk disalib, tetapi pada akhirnya disalibkan. Tanggung jawab kita ialah kita harus mengakui pengorbanan Kristus. Kita harus menjadikannya bagian dalam hidup kita. Beriman kepada Yesus Kristus. Mengikut Tuhan seumur hidup kita. Mengiring Tuhan, melayani Tuhan dalam hidup kita. Kita pergunakan hidup ini. Karena sesungguhnya kitalah yang harus mati di atas kayu salib. Tetapi Yesus menggantikan kita. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, sekarang aku hidup. Tetapi bukan aku yang hidup di dalam diriku ini. Melainkan Kristus yang hidup ini. Sehingga kalau aku hidup, aku harus
berbuah, memberi buah bagi Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kiranya kehidupan yang tersisa, seberapa lama lagi Tuhan anugerahkan hidup? Kalau Tuhan berikan kesempatan itu, maka mari kita wujudkan tanggung jawab kita. Beriman, percaya, dan menerima pengorbanan itu, maka kita diselamatkan. Dan setelah itu, kita pergunakan hidup ini untuk menyenangkan Tuhan. Membalas kasih Tuhan. Walaupun kita sadar, kita tahu, kita dalam hal membalas kasih Tuhan tidak akan pernah terbalas tuntas kasih Allah bagi kita. Tetapi kita terus berkomitmen melakukan apa yang pantas kita lakukan bagi Tuhan. Selamat mempersiapkan diri merayakan Paskah. Kiranya Tuhan dimuliakan. Selamat pagi bagi kita sekalian. Amin.